Sejarah Kerajaan Jenggala. Jenggala adalah salah satu dari dua kerajaan pecahan Kahuripan pada tahun 1049. Satu lainnya adalah Kadiri yang dipecah oleh Airlangga untuk dua putranya. Airlangga membagi Kahuripan menjadi dua kerajaan untuk menghindari perselisihan dua putranya, dan ia sendiri turun tahta menjadi pertapa. Wilayah Kerajaan Jenggala adalah bagian utara Kerajaan Kahuripan. Tak banyak yang diketahui peristiwa di Kerajaan Jenggala, karena Kadirilah yang cukup dominan. Raja pertama Kerajaan Jenggala adalah Jayanegara, diganti oleh putranya Wajatrawa. Kemudian putri mahkota Wajatrawa Kirana menikah dengan Raja Kediri. Jenggala kembali dipersatukan dengan Kediri ketika Raja Kadiri Kameswara menikah dengan putri Kerajaan Jenggala Kirana. Dengan demikian berakhirlah riwayat Kerajaan Jenggala. Jenggala adalah salah satu dari dua pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan ini berdiri tahun 1042 dan berakhir sekitar tahun 1130-an. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pembagian kerajaan oleh Airlangga. Pusat pemerintahan Jenggala terletak di Kahuripan. Menurut Prasasti Terep, kota Kahuripan didirikan oleh Airlangga tahun 1032 karena ibu kota yang lama yaitu Watanmas direbut seorang musuh wanita. Berdasarkan Prasasti Pambatan dan Serat Calon Arang, pada tahun 1042 pusat pemerintahan Airlangga sudah pindah ke Daha. Tidak diketahui dengan pasti mengapa Airlangga meninggalkan Kahuripan. Pada tahun 1042 itu pula, Airlangga turun tahta. Putri mahkotanya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi lebih dulu memilih kehidupan sebagai pertapa, sehingga timbul perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga yang lain, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Karasakan. Akhir November 1042, Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan Kadiri di sebelah barat yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan Mapanji Karasakan mendapatkan kerajaan Jenggala di sebelah timur yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Raja-raja Jenggala. Pembagian kerajaan sepeninggal Airlangga terkesan sia-sia karena antara kedua putranya tetap saja terlibat perang saudara untuk saling menguasai. Pada awal berdirinya, kerajaan Jenggala lebih banyak meninggalkan bukti sejarah daripada kerajaan Kadiri. Beberapa orang raja yang diketahui memerintah Jenggala antara lain: 1. Mapanji Karasakan. Berdasarkan Prasasti Turun Hyang II, Prasasti Kambang Putih dan Prasasti Malenga. 2. Alanjung Ahyes berdasarkan Prasasti Banjaran. 3. Samarosaha berdasarkan Prasasti Sumengka. Akhir kerajaan Jenggala. Meskipun Raja Jenggala yang sudah diketahui namanya hanya 3 orang saja, namun kerajaan ini mampu bertahan dalam persaingan sampai kurang lebih 90 tahun lamanya. Menurut Prasasti Ngantang, kerajaan Jenggala akhirnya ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, Raja Kadiri, dengan semboyannya yang terkenal, yaitu Panjalu Jayati atau Kadiri Menang. Sejak saat itu Jenggala menjadi bawahan Kadiri.
Menurut Kakawin Samaradahana, Raja Kediri yang bernama Sri Kameswara yang memerintah sekitar tahun 1182 sampai 1194 memiliki permaisuri seorang putri Janggala bernama Kirana. Janggala sebagai bawahan Majapahit. Setelah Kadiri ditaklukkan Singasari tahun 1222 dan selanjutnya oleh Majapahit tahun 1293, secara otomatis Janggala pun ikut dikuasai. Pada zaman Majapahit, nama Kahuripan lebih populer daripada Janggala, sebagaimana nama Daha lebih populer daripada Kadiri. Meskipun demikian, pada prasasti Trailokia Putri, Girindrawardhana Raja Majapahit saat ini menyebut dirinya sebagai penguasa Wilwatikta Janggala Kadiri. Janggala dalam karya sastra. Adanya kerajaan Janggala juga muncul dalam Negarakertagama yang ditulis tahun 1365. Kemudian muncul pula dalam naskah-naskah sastra yang berkembang pada zaman kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, misalnya Babat Tanah Jawi dan Serat Pranidya Radya. Arca peninggalan. Dalam naskah-naskah tersebut, raja pertama Janggala bernama Lembu Amiluhur, putra Resi Kentayu alias Airlangga. Lembu Amiluhur ini juga bergelar Jayanegara. Ia digantikan putranya bernama Panji Asmarabangun yang bergelar Prabu Suryawisesa. Panji Asmarabangun inilah yang sangat terkenal dalam kisah-kisah Panji. Istrinya bernama Galuh Candrakirana dari Kediri. Dalam pementasan ketoprak, tokoh Panji setelah menjadi Raja Janggala juga sering disebut Sri Kameswara. Hal ini jelas berlawanan dengan berita dalam Samaradahana yang menyebut Sri Kameswara adalah Raja Kadiri dan Kirana adalah putri Janggala. Selanjutnya, Panji Asmarabangun digantikan putranya yang bernama Kudalaleyan, bergelar Prabu Surya Amiluhur. Baru 2 tahun bertahta, kerajaan Janggala tenggelam oleh bencana banjir. Surya Amiluhur terpaksa pindah ke barat mendirikan kerajaan Pajajaran. Tokoh Surya Amiluhur inilah yang kemudian menurunkan Jagatsusuru, pendiri Majapahit versi dongeng. Itulah sedikit kisah tentang kerajaan Janggala versi Babat dan Serat yang kebenarannya sulit dibuktikan dengan fakta sejarah. Kerajaan Janggala atau nama lainnya Jenggala adalah salah satu kerajaan Hindu yang terletak di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Sama seperti kerajaan pada umumnya, Jenggala juga mempunyai silsilah kerajaan, masa kejayaan hingga peninggalan-peninggalannya. Bahkan keberadaan kerajaan ini dianggap penting bagi kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitarnya. Kerajaan Jenggala diperkirakan sudah berdiri sejak tahun 1042, yang merupakan salah satu dari 2 kerajaan pimpinan Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini menurut catatan sejarahnya, nama Jenggala berasal dari kata Hujung Galuh serta dalam catatan Cina menyebutkan Jungyalu. Hujung Galuh menjadi bagian dari kota Surabaya yang berada di daerah muara Sungai Brantas. Pada zamannya, daerah tersebut dijadikan sebagai pelabuhan penting, di mana bukan hanya kerajaan Janggala saja, melainkan juga beberapa kerajaan lainnya, seperti Majapahit, Singasari, Kediri, dan Kahuripan. Meskipun begitu, kerajaan Janggala dan Kadiri tidak pernah akur dan mereka selalu terlibat konflik
meskipun berasal dari satu kerajaan yang sama. Sementara bersama kerajaan Kahuripan, justru kerajaan Jenggala dapat tumbuh semakin cepat karena Mapanji Karasakan sebagai raja pertamanya mempunyai kemampuan untuk melakukan diplomasi serta mengatur pemerintahan di daerah kekuasaannya. Perkembangannya bahkan tidak hanya dilihat dari sektor pemerintahannya saja, melainkan ekonomi, karya sastra, dan kesenian. Secara internasional pada saat itu, kerajaan Jenggala juga diakui oleh kerajaan-kerajaan lainnya dari India, Tiongkok, serta negara lainnya. Lokasi, letak geografis, dan peta wilayah. Seperti yang telah kami singgung sebelumnya, kerajaan Jenggala berlokasi di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya bisa diperhatikan pada peta wilayah berikut ini. Pusat pemerintahan kerajaan Jenggala beribu kota di Kahuripan yang kepemimpinan pertama kalinya diserahkan kepada Mapanji Karasakan. Namun sayangnya tidak ada satu peninggalan pun yang benar-benar memastikan di mana tempatnya lokasi kerajaan Jenggala. Beberapa sumber sejarah menyebutkan tentang Keraton Jenggala, tapi juga tidak dijelaskan secara gamblang titik lokasinya berada di Sidoarjo bagian mana. Hal itu karena tidak adanya kitab-kitab peninggalan kerajaan Jenggala yang dapat menunjukkan lokasi dan pusat pemerintahan kerajaan ini, sehingga banyak bermunculan pendapat-pendapat para ahli sejarawan tentang lokasi kerajaan Jenggala. Salah satunya menurut tulisan dari buku sejarah Sidoarjo yang dibuat pada tahun 1970, menyebutkan letak Keraton Jenggala berada di Sungai Pepe, yang diungkapkan berdasarkan penemuan beberapa arca di lokasi tersebut. Dari buku tersebut menjelaskan bahwa lokasi Keraton Jenggala tepatnya berada di Kecamatan Gedangan, namun pendapat lain menyebutkan bahwa Keraton Jenggala berada di alun-alun, sama seperti pusat kota Sidoarjo saat ini. Pendapat tersebut didasarkan karena adanya arca Batara Ismaya dan patung kata rahasia yang ada di alun-alun hingga tahun 1975. Ada juga yang menyebutkan bahwa larangan Kecamatan Candi dulunya adalah salah satu wilayah kekuasaan dan pusat militer kerajaan Jenggala. Pendapat tersebut didukung karena beberapa penemuan benda purbakala saat penggalian tahun 1980-an, di antaranya seperti gelang lengan, rompi perang, perhiasan, dan pedang. Meskipun tidak disebutkan sebagai pusat pemerintahan, tapi wilayah larangan diyakini merupakan kompleks kemiliteran pada zaman kekuasaan kerajaan Jenggala. Silsilah Raja. Periode kerajaan Jenggala hanya dipimpin oleh 3 raja saja, sehingga kekuasaan kerajaan ini terhitung cukup pendek. Beberapa nama raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Jenggala diantaranya Mapanji Karasakan, Mapanji Alanjung Ahyas, dan Semarasosaha. Kepemimpinan raja di kerajaan Jenggala diketahui berdasarkan peninggalan prasasti seperti berikut ini. Prasasti Turun Hyang II, Prasasti Malenga, dan Prasasti Kambang Putih menunjukkan kepemimpinan dari Raja Mapanji Karasakan. Prasasti Banjaran menunjukkan kepemimpinan Alanjung Ahyes. Prasasti Sumengka menunjukkan kepemimpinan Samarasosaha. Sayangnya tidak ada informasi secara jelas bagaimana kehidupan dari setiap kepemimpinan kerajaan Jenggala tersebut.
Diketahui bahwa pada masa kepemimpinan dari Mapanji Karasakan, kerajaan pernah terlibat perang dengan kerajaan Kadiri. Akibat peperangan tersebut membuat Jenggala terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya ke Lamongan dan menjadi awal mula keruntuhan kerajaan. Kehidupan di Kerajaan Jenggala. Kehidupan politik, ekonomi, dan budaya di Kerajaan Jenggala memang tidak banyak diceritakan, namun kami akan mencoba untuk merangkum sedikit tentang setiap sisi kehidupan di Kerajaan Jenggala seperti berikut ini. 1. Kehidupan politik. Secara politik, pusat kekuasaan Kerajaan Jenggala berhasil menguasai wilayah muara sungai yang dijadikan sebagai jalur perdagangan. Sehingga di wilayah Sungai Porong tersebut menjadi titik pusat pemerintahan sekaligus perekonomian Kerajaan Jenggala. Sementara periode kepemimpinan di Kerajaan Jenggala hanya sampai pada Raja ketiga saja sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kerajaan Kediri. 2. Kehidupan ekonomi. Kehidupan perekonomian dari Kerajaan Jenggala pada awal pemerintahannya terbilang maju sangat pesat karena sejak masa kepemimpinan Raja pertama Mapanji Karasakan memiliki kemampuan melakukan diplomasi ke berbagai daerah kekuasaan dan mengatur pemerintahan dengan baik. Bahkan kerajaan ini berhasil menguasai wilayah jalur perdagangan Sungai Porong dan menjadi pusat perdagangan terbesar kedua di Nusantara setelah Kerajaan Sriwijaya. Melihat pesatnya perekonomian di Kerajaan Jenggala, bisa disimpulkan bahwa rakyat dari kerajaan ini pun sudah mengenal uang. 3. Kehidupan budaya. Perkembangan Kerajaan Jenggala tidak hanya dari sektor pemerintahan dan ekonominya saja, melainkan juga kesenian dan karya sastra. Namun dalam catatan sejarah tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan secara terperinci bagaimana kehidupan budaya, kesenian, dan karya sastra yang ada di kerajaan ini. Prasasti-prasasti peninggalan dari Kerajaan Jenggala pun hanya menunjukkan masa pimpinan setiap raja kerajaan, tapi tidak secara gamblang menyebutkan tentang kehidupan budaya di Kerajaan Jenggala. Masa kejayaan Kerajaan Jenggala. Masa kejayaan Jenggala terlihat pada periode pertama pemerintahan, yaitu pada masa kepemimpinan Mapanji Karasakan. Seperti yang telah kami ceritakan sebelumnya, pada masa pemerintahan Mapanji Karasakan berhasil membawa Kerajaan Jenggala menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara. Bahkan perkembangan dari Kerajaan Jenggala ini jauh lebih besar daripada kehidupan Kerajaan Kahuripan pada waktu itu. Kerajaan lainnya dari hasil pemisahan Kerajaan Airlangga. Wilayah kekuasaan Kerajaan Jenggala pun sangat luas dengan sistem perekonomian yang sangat maju. Sayangnya, masa kejayaan Kerajaan Jenggala hanya berhenti pada periode pemerintahan Mapanji Karasakan sebelum akhirnya terus mengalami penurunan. Penyebab keruntuhan. Puncak kejayaan dan penyebab runtuhnya Kerajaan Jenggala sebenarnya sulit untuk dipahami karena terjadinya masa kegelapan. Namun berdasarkan penemuan dari Prasasti Ngantang tahun 1035, diketahui bahwa kerajaan ini ditaklukkan oleh Srijayabaya Raja Kediri. Dengan semboyannya yang sangat terkenal yaitu Panjalujayati atau Kadiri Menang, Jenggala akhirnya menjadi bawahan dari Kerajaan Kediri.
Runtuhnya kerajaan Jenggala tersebut terjadi pada masa pemerintahan Mapanji Lanjung Ahyes karena sering mendapatkan serangan dari kerajaan Kediri. Melihat dari catatan sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab keruntuhan kerajaan Jenggala adalah penaklukan atau serangan dari kerajaan lain. Melalui penaklukan tersebut membuat masa kerajaan Jenggala berakhir dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Berdasarkan prasasti Turun Hyang II menjadi bukti adanya peperangan antara kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri sepeninggal Airlangga. Sementara kemenangan kerajaan Kediri atas peperangan dengan kerajaan Jenggala tercatat pada prasasti Ngantang. Peninggalan kerajaan. Periode kerajaan Jenggala dimulai tahun 1042 dan berakhir pada tahun sekitar 1130-an. Salah satu kerajaan Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini cukup minim diketahui mengenai peninggalan situsnya. Berikut ini beberapa situs peninggalan kerajaan Jenggala yang ada dalam catatan sejarah. 1. Candi Prada. Kerajaan Jenggala adalah salah satu kerajaan bercorak agama Hindu-Buddha, sehingga tak heran jika candi menjadi salah satu situs peninggalannya. Candi peninggalan ini berada di Dusun Reno Pencil, Sidoarjo, tapi sayangnya sudah dirusak oleh penduduk pada tahun 1965. Padahal peninggalan dari kerajaan Jenggala cukup minim, sehingga sangat disayangkan jika salah satu peninggalan yang berharga ini harus dirusak. Candi yang berada di kawasan Porong Sidoarjo tersebut merupakan situs purbakala peninggalan Empu Barada. Di sekitar situs candi tersebut juga ditemukan prasasti Watu Manak, di mana oleh warga setempat menyebutnya sebagai Punden Prada. Menurut informasi sejarahnya, Empu Baradah membuat situs candi tersebut sebagai sarana pemujaan terhadap Sang Hyang Batara Ismaya atau Batara Kartika. 2. Prasasti Turun Hyang II dan Sirah Geting. Peninggalan berupa prasasti ini menceritakan tentang adanya peperangan antara kerajaan Kadiri dan kerajaan Jenggala sejak awal mula pemisahan kedua kerajaan tersebut dari kerajaan Airlangga memang tidak pernah akur. Prasasti yang ditulis pada tahun 1104 ini menceritakan mengenai kalahnya kerajaan Jenggala pada peperangan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya. 3. Situs tumpukan batu bata di Sidoarjo. Belum lama ini di daerah persawahan Desa Urang Agung, Sidoarjo ditemukan sebuah situs bersejarah yang konon merupakan bekas peninggalan dari kerajaan Jenggala. Situs yang ditemukan tersebut berupa tumpukan batu bata seluas sekitar 4 meter persegi panjang yang ditemukan oleh penduduk desa area sawah saat menggali. Namun sayangnya tidak ada informasi lengkap terkait situs peninggalan ini, termasuk mengenai kapan tahun dibuatnya. 4. Sumur kuno. Ada satu lagi benda yang diduga merupakan peninggalan dari kerajaan Jenggala Sidoarjo, yaitu sumur kuno yang digunakan untuk berbuat klenik. Benda tersebut berada di tengah area tambak, tepatnya di Desa PP Tambak Sedari Sidoarjo. Banyak orang dari berbagai wilayah mengunjungi tempat keberadaan sumur kuno ini. Pengunjung biasanya datang pada malam Jumat atau malam Suro untuk melakukan sesuatu, karena peninggalan tersebut masih dikeramatkan. Penduduk sekitar menceritakan
bahwa biasanya pengunjung yang mendatangi sumur kuno guna untuk mencari batu mustika atau benda kuno seperti keris berukuran kecil. Pengakuan dari penduduk sekitar memang sering benda-benda kuno di sumur kuno, tapi tidak banyak yang berani membawa pulang. Menariknya, sumur tersebut masih bersih dan tetap segar, sehingga masih bisa digunakan sebagai sumur pada umumnya. Demikianlah informasi lengkap mengenai sejarah Kerajaan Jenggala sebagai salah satu kerajaan yang ada di Nusantara. Sayangnya, informasi tentang Kerajaan Jenggala sangat terbatas, sehingga penjelasan tentang silsilah dari kerajaan ini pun masih belum menyeluruh. Meskipun begitu, sedikit informasi di atas semoga bisa bermanfaat bagi pembaca mengetahui tentang riwayat Kerajaan Jenggala dan bagaimana kehidupan sosial, politik, dan perekonomiannya. Rahayu, rahayu, rahayu.